disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam perhatikan kembali. Tadi bilangan pecahan itu adalah 2 bilangan yang disatukan dengan tanda apa ini tadi namanya? Apa tadi namanya? Per. Yang ada bilangan per namanya bilangan pecahan. Yang mana ada 2 angka yang berbeda yang biasa disebut dengan bilangan A atau bilangan B. Bilangan yang berada di atas disebutnya sebagai bilangan. Bilangan yang di bawah disebut sebagai yang mana bilangan yang paling bawah ini atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 atau angkanya tidak boleh angka 0. Contohnya di sini tadi ada berapa jumlah kucing keseluruhannya? 9. Jumlah kucing keseluruhannya adalah 9. Kalau ditanya berapakah jumlah kucing warna hitam dari 9 kucing? Jumlah kucingnya warna hitam itu ada 2. Dari keseluruhannya 9, berarti bisa dituliskan pecahannya adalah 2/9. Atau ada 2 kucing hitam dari 9 kucing. Kalau kucing warna putihnya ada berapa ya? 3. Dari keseluruhan kucingnya itu ada 9, bisa dituliskan menjadi 3/9. Kalau kucing warna oranye ada berapa? 4. Dari keseluruhan kucing yang 9 tadi ada 4 kucing berwarna oranye dari 9 kucing. Berarti dituliskan dengan 4/9. Paham? Boleh dilanjutkan? bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan menyebut dengan setelah kalian mengerti atau memahami tentang bilangan pecahan, Ibu mau memberikan sebuah lembar kerja atau LKPD untuk kalian, yang mana LKPD ini harus kalian isi. Apa Bu? Bagaimana cara mengisinya? Nah, nanti kalian akan mengisi LKPD ini dengan menuliskan nama, kelas berapa, dan langsung mengisi yang soal yang sudah disertakan. Misalkan di sini ada sebuah keju yang dipotong
biasa. Paham tidak? Ada juga yang namanya pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu, nah ada di LKPD halaman yang kedua. Kalau pecahan campuran itu pecahan yang menggabungkan bilangan bulat dan pecahan biasa, pecahan sejati. Contohnya pecahan campuran ada 1/2 yang depannya ada bilangan bulat satu, misalkan angka 3. Jadi bacanya 3/1/2. Ini namanya pecahan campuran. Atau bisa kalian lihat bilangan seperti 4/3/2. Nah ini namanya pecahan campuran. Coba beri adikku satu contoh pecahan campuran. Bebas angkanya? Apa ya contohnya? Nah, misalkan ada 5/4/2. Ini pecahan campuran. Ininya sama, ini namanya pembilangan. Yang bawah namanya penyebut. Dan yang di depan itu namanya bilangan bulat. Paham? Oke, Ibu sekarang mau melanjutkan materi mengenai ada cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalian kan sudah tahu pecahan biasa yang seperti apa, pecahan campuran yang seperti apa. Bisa nggak kalau misalkan pecahan biasa berubah menjadi pecahan campuran? Bisa. Bisa nggak kalau pecahan campuran berubah menjadi pecahan biasa? Bisa. Kalian tahu caranya tidak? Tahu. Ada yang tidak tahu. Mau ikut tunjukkan caranya? Di sini Ibu akan menampilkan kembali video pembelajaran mengenai cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Disimak ya. Halo semua, jumpa lagi di ruang belajar. Kali ini kita akan belajar tentang cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, sudah siap? Sebelum kakak jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak jelaskan dulu sedikit tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 4/2/3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah angka 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 2/3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Nah, ketika keduanya bilangan bulat dan pecahan biasa ini digabungkan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pecahan campuran. Sekarang bagaimana cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 4/2/3 ini mau kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Oke, caranya yaitu pertama-tama kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya 3 dikali 4 ditambah 2 per penyebutnya yaitu 3. Nah, untuk penyebutnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 3 dikali 4 yaitu 12. 12 ditambah 2 per 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Jadi 4/2/3 pecahan biasanya adalah 14 per 3. Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya 24/7 ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Nah, cara penyelesaiannya sama dengan sebelumnya, yaitu penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya, berarti 7 dikali 2, kemudian ditambah pembilangnya yaitu 4 per penyebutnya yaitu 7. Nah, kita kalikan dulu. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 ditambah 4 per 7. Kita jumlahkan. 14 ditambah 4 sama dengan 18 per 7. Kalian sudah menyimak mengenai materi cara mengubah pecahan campuran menjadi bentuk
Ada kesulitan? Yang nomor 5 itu 9, 4/5 ya. Beres mengerjakan tugasnya? Oke, ibu mau bertanya, hasil dari pengerjaan kalian sudah betul ya? Bilangan pecahan biasa dari bilangan atau dari pecahan campuran 5, 2/3 itu berapa ya? 17. Kalau pecahan biasa dari 7, 1/3 berapa ya? Oke, betul. Karena kalian sudah belajar dengan baik, mari kita berikan tepuk tangan. Nanti yakin kalian semua nilainya 100. Jadi gua akan kasih hadiah, satu orang 1 stiker hati. Ya, kalau kuning kan ya nggak apa-apa. Ini menandakan kalian sudah belajar dengan baik. Bebas ya, walaupun kuning itu bukan berarti kalian sifatnya jelek. Ini mah hanya kalian karena sudah mengerjakan belum penting yang 4 ini masih ada dulu ya. Nanti boleh ditempel di depan kelas. Oke? Oke, karena kalian sudah mengerjakan tugas yang baik, maka ibu juga tidak lupa untuk mengingatkan kalian ya, belajar lagi di rumah. Jangan sampai belajar hanya cuma di sekolah. Nah, terutama untuk materi pecahan, nanti ibu kirimkan lagi video pembelajaran tentang cara mengubah pecahan biasa ke pecahan yang lainnya. Duduk rapi. Silahkan kumpulkan data PD-nya di 1 orang di setiap bangkunya ya. Septian.